Makanya kajian hakikat dan makrifat ini sulit diceritakan, Pak. Hanya bisa dirasakan. Coba Ridwan buat. Sekarang kamu mesin duyan, Pak, ya. Mesin duyan gini, Pak. Mesin duyan. Ridwan bercerita. Karena kami sekampung aja Pak Haji Makmud tuh besitu kami. Loh, mak dia mau saking doang nih. Iya loh, mak Pak Haji deh. Tapi dia montong loh mak juga. Lalu baru 2 menit bercerita, datang orang Yaman ibaratnya. Nya ndak ada di Yaman tuh durian loh, Pak. Kita bercerita enaknya durian. Enak begini. Tapi enak yang dimaksud dalam yang kita ceritakan tidak sama dengan enak yang dipahamkan oleh orang Yaman itu. Artinya yang tahu enak rasa durian mengerti itu sama-sama orang yang telah mengalami perjalanan jiwa ini. Itu makanya kenapa waktu sholat itu dipisah-pisahkan. Ada namanya subuh, 2 rakaat, rupanya di situ posisinya zat dan sifat. Kenapa dibuat 4 rakaat maghrib? Rupanya ini yang 4 itu. 1, 2, 3, 4. Itu yang subur. Kenapa asar itu 4? Rupanya iko yang asar. 2 tangan dan 2 kaki. Maghrib itu kenapa 3? Mana yang 3 itu ikonya? Itu dia. Kan pertanyaan, kenapa jumlahnya dibedakan? Kan sama pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Salat itu pujian. Hakikat salat itu adalah pujian. Lalu dilakukan dengan persembahan. Untuk mendapat pujian itu ada sembah. Pertanyaan, kenapa dibedakan waktunya? Kenapa jumlah rakaatnya tidak sama? Subuh aja apa salah? Kenapa ada Isa? Apa hakikat Isa yang mendatangkan pujian? Zuhur, kenapa ada zuhur? Pujian. Sekali sebulan cukup. Kenapa 5 kali sehari? Kok ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Pak Pukir jawab gitu, Pak. Ya. Subuh aja kenapa salahnya? Tidak payah gitu loh. Itu namanya daimun. Jadi daimun itu hadap yang tidak bermasa, ya, tiada berkira, senantiasa siang dan malam, ya, setiap saat sama ada. Pagi adalah subuh, subuh adalah zuhur, zuhur itu isanya, semua waktu adalah sama. Kita coba ke situ, Pak. Woi, kok lain nampak? Cenderung menunggu kopi subuh loh, Pak. Baik, kalau begitu di dalam pemahaman Syekh Haji Sulaiman Tarib bin Tarib dibahas beliau di halaman 33 tentang pemahaman pujian hakikat sholat sepanjang masa, maka dia pasti terpuji setiap saat. Sholat di level itu penyebutannya adalah sholat tidak boleh lupa, maka berdusta sekali jangan. Jadi bukan sholat mengerjakan. Sholat tidak boleh lupa, otomatis berdusta sekali jangan. Setiap lupa, dusta akan datang, maka dosa. Itulah kegelisahan jiwa. Maka nanti terakhir dari muara sholat tidak boleh lupa, tandanya adalah
mengerti setiap yang dirasa, paham setiap yang dilihat. Mengerti setiap yang dirasa, paham setiap yang dilihat. Kita coba impun Pak ya. Ini pasal pada menyatakan mengetahui diri kita yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala supaya dia tidak durhaka kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, mengetahui diri kita. Diri kita itu dulu dalam kajian berbilang ada 4. Ya. Mana diri yang 4? Ya. Ada yang awal, ada akhir, ada zahir, ada batin. Nah, nama diri itu insan. Insan. Insan Pak ya? Insan. Maka insan itu di awal, di level awal, dia disebut namanya nurani. Nurani, nyawa. Apa nyawa? Rasa. Rasa. Maka di level zahir yang dicari oleh insan ini nanti, oleh tubuh, hanyalah rasa. Rasa. Senang rasa, pahit rasa. Secantik apapun wanita di bumi, yang dicari cuma rasa. Segagah apapun, contoh Pak Haji Makmur ini kan, kan dicari cuma rasa. Maka tengok foto dia Pak. Itu rasa. Jadi Pak, foto itu wajib dibuat mistiknya Pak. Kalau tidak kita berlalu Pak. Jadi saran bagi yang membuat foto, foto itu diedit kalau dapat dipoto di tingkat rasa. Mana foto di tingkat rasa? Waktu kita usia bayi. Itu mistiknya Pak. Waktu kita bayi, semua manusia melihat senang. Kenapa? Karena dia mempunyai rasa yang belum bercampur dengan dosa. Maka orang-orang yang paham, coba Bapak Ibu lihat, coba Ibu tengok foto kawan kita yang besar. Itu fotonya dibuat bukan foto di usia saat ini, dimodifikasi Pak. Itu kajian mistik kajiannya. Nanti Pak Haji Makmur buatlah foto waktu tompok Bogota daun mudo. Jadi begitu lewat, lengket di memori itu Pak. Siapapun sebelumnya itu ingat, itu ditusuknya. Tidak ada bacaan sebenarnya Pak. Mistik. Nah, itu cara mistik. Ya, rasa. Di saat akhir, nama kita rohani. Apa rohani? Hati. Hati itu kehendak. Berawal dari rasa, ada kehendak. Maka masuklah yang zahir, disebutlah tubuh, yakni insan. Itu dia tadi, insan. Lalu yang batin disebutlah rahasia kita. Apa rahasia kita? Dia Rabbani. Rabbani. Apa Rabbani? Yang mengaturku, yang melindungiku, yang memeliharaku. Dia bernama Rabbani itu ada 99. Di antara 99 yang paling sempurna, dia disebut Asmaul Husna, itulah disebut dengan sebutan Allah. Jadi Rabbani, Rabba itu dia mengatur, mencipta setiap detik. Itulah kawan kita, makasih Pak Haji. Itulah yang setiap hari yang mengatur kita. Tadi Ayanda Zulni
ambil baju yang warna baju apa nama tu ya? Itu walaupun lipek paling bawah letak kain tetap dicari sebelum dapat Pak. Siapa yang memerintah itu? Rob namanya, yang mengatur. Maka dibuat Nabi Muhammad itu orang yang sangat jenius, orang yang sangat cerdas, seisi alam. Maka dia sangat mengerti dengan bahasa yang paling sempurna, bahasa Arab, dengan ilmu balaghahnya. Ada ijab itnat al-musa'awah, suara hati yang diucapkan, itu Rasulullah yang sangat paham. Maka Nabi itu masuk Islam itu langsung dibuat la ilaha illallah, sebab tidak sama arti ilah dengan Allah, tidak sama. Ilah bahasa ditranslate ke bahasa kita berarti Tuhan. Tuhan. Ilaha berarti Tuhan. Maka secara definisi ilaha atau Tuhan diartikan sesuatu yang disembah. Dalam pemahaman lain, sesuatu yang diyakini. Dalam pemahaman lain, sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting dengan sedemikian rupa sehingga kamu merelakan diri dikuasai olehnya. Itu namanya ilah atau Tuhan. Berarti ilah, Tuhan, bukan zat, bukan pencipta, tapi diciptakan. Tidak sama dengan Allah. Itu dia. Makanya Allah, Rabb beda. Tapi Allah dan Rabb semakna, sama mencipta. Maka siapa orang pertama mendobrak pemikiran ini? Secara cerdas dia bernama Ibrahim. Tentang konsep ini, Ayanda ingat kisah Ibrahim itu masyhur, tapi ada kecerdasan yang belum masyhur. Begitu tuanku Raja Namrud masuk ke rumah ibadah, dia temui semua Tuhan telah berantakan. Betul? Hancur Pak. Satu utuh di pintu masuk. Lalu Namrud berkata, coba dicek. Kalau sekarang dia perintah kepada siapa nama itu Pak? Panglima kita, ibaratnya kan, siapa yang tidak ikut berburu 2 hari yang lalu? Dicek Pak. Ada seorang pemuda kampung kita, negeri kita yang tak berburu. Dia bernama Ibrahim. Tuduhannya pol kepada Ibrahim. Langsung diponis, Ibrahim, dikumpulkan di tengah keramaian. Kenapa kau hancurkan Tuhan-Tuhan kita dan Tuhan nenek moyang kita? Apa jawab Ibrahim? Engkau tidak adil wahai Tuhan. Bukankah bukti itu ada di tangan salah satu Tuhan yang paling besar? Kita tanya kepadanya supaya ada keadilan. Lalu apa kata Ibrahim? Mana mungkin dia bisa memberikan pendapat? Disinilah kecerdasannya. Apa kecerdasannya? Kenapa kita menyembah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat? Bukankah dia semua Bapakku yang buat? Maka Tuhan diciptakan, bukan mencipta. Bapakku yang membuatnya. Dan lebih tidak terhormat lagi, Umar sebelum masuk Islam, karena dia penguasa, dia buat Tuhan ilah itu dari roti. Kenapa kita kisah itu Pak? Capek dia sembah, apa terjadi? Dimakannya. Maka disebut zaman jahiliyah. Kalau hidup Rocky waktu itu disebut inilah zaman paling dungu, kata Doki. Dungu. Jadi Tuhan ilah tidak sama dengan Allah. Maka apabila ada manusia, ya Allah, ya Tuhan kami, itu mencampurkan teh manis ini, di dalamnya ada tai kerbau. Siapa yang mampu meminumnya? Orang yang tidak berakal sehat. Maka Rasul buat stilnya, ladinu liman la aklala, agama hanya bagi orang berakal sehat.
Tapi agama bukan diakal-akali. Maka dibuat asyhadu alla ilaha illallah. Tidak sama Tuhan dengan Allah. Jadi kalau kita baca di pertanyaan agama, apa terjemah? Rabba diartikan Tuhan. Nggak ketemu dia. Rabb itu yang mengatur, yang mencipta. Itu yang mengatur. Nah, dia harus ketemu kita dengannya. Nah, bagaimana jalan untuk bertemu dengannya? Ya, agar kita tumbuh tidak durhaka, lakukanlah pujian. Pujian itu bahasa Arab alhamd. Betul Pak? Alhamd. Alif lam ha mim. Maka lahir nanti dengan pujian alhamdu ada 5 huruf. Inilah yang melahirkan kajian syariat nanti Pak, zahirnya. Maka di Nabi sebut wasyari'atu bila hakikatil batilah wal hakikatu bila syariatul batilah. Siapa beramal hanya bersyariat, tidak masuk di hakikat, dia hampa. Wal hakikatu bila syariatul batilah. Kalau dia beramal di hakikat saja, tidak pula bersyariat, maka banyak fitnah. Maka alif di dalam pemahaman makrifat Pak, menurut Syekh Haji Sulaiman Tarik dan Tarik, alif itu maqasidnya adalah itulah 2 rakaat yang disebut zat dan sifat. Lahirlah subuh. Maka subuh itu 2 rakaat. Apa dia? Kenyataan nyawa pada itu disulbi. Zat dan sifat. Apa zat dan sifat? Kalau dalam masalah ekonomi, terjual dulu baru berniaga, itu zat baru sifat. Kalau di dunia akademis, siap dulu baru selesai, lahirlah arsitek, itulah subuh 2. Kok lain kijau mata nampak tu lah. Zat dan sifat, zat dulu baru sifat. Kenyataan nyawa tu rasa disulbi. Apa di kajian fikihnya? Tidak boleh kita duduk dimanapun kalau tidak akan mendatangkan pujian. Itu hakikat salat subuh. Apapun tempat duduknya, wajib yang terpuji. Kalau tidak akan terpuji, berarti belum subuh dia lagi. Itu dia mana hakikat nyaman. Itu dia. Jadi zat dulu baru sifat. Kalau berdagang, terjual dulu baru berniaga. Pasti. Kalau mencalek lah duduk kita baru ikut. Pasti itu dulu. Jadi jelas. Jadi di situ tidak ada cerita. Pasti hukum. Hakikatnya. Itu yang disebut lahir di waktu syariatnya namanya subuh. Makanya subuh itu 2 rakaat. Masuk lam, alham, lam sebelum ha. Lam itu 4 rakaat. Mana yang 4 rakaat di tubuh? Yang 2 itu adalah zat dan sifat. Yang 4 itu adalah 2 mata dan 2 telinga. Maka zahirlah disebut di kajian syariat zuhur. Maka kenyataan nyawa ada pada pusat tengah-tengah. Maka haram mata melihat, haram telinga mendengar kalau kan tidak mendatangkan pujian. Maka nanti apabila mata tidak melihat yang terpuji, maka 2 jengkal di atas pusat tidak akan terjaga. Dan jadilah titik kelemahan pada manusia. Dan 1 jengkal di bawah pusat tidak terjaga, jadi kelemahan pada manusia. 1 jengkal di atas pusat juga kelemahan pada manusia. 1 jengkal lagi dari atas pertengahan, 2 jengkal, sejengkal Pak, kelemahan pada manusia. 1 jengkal lagi kelemahan pada manusia. 1 jengkal lagi kelemahan pada manusia. 1 jengkal kelemahan pada manusia. 1 jengkal kelemahan pada manusia. 1 jengkal kelemahan manusia. Kelemahan manusia. Makanya orang di dunia silat perkelahian yang dijaga itu Pak
Ini kelemahan. Ini dijaga kelemahan. Ini dijaga. Ini kena sedikit, hilang. Satu jengkal, ini dijaga. Tersentuh sedikit, kosong, udara di paru lewat, maka disebut angin duduk. Allahumma inni a'udzubika mirhil ahmar waddamil aswad waddamil akbar. Angin duduk. Makanya kadang salah gerak kita, bisa, tidak pas, mati kita langsung. Kenyataan. Jadi mata, telinga wajib yang mendatangkan pujian. Kalau tidak, belumlah kita sebenarnya zuhur. Jadi kalau sholat zuhur zahir yang aktif kita lakukan tidak menjamin tanha anil paksa wal munkar, maka tidak dapatlah pujian. Itu yang pujian itu. Itu pandangan hakikat Pak ya. Hakikat. Ha, alham, alif, lam, ha. Ha, 4 rakaat. Mana 4 rakaat tubuh itu? Itulah 2 tangan dan 2 kaki. Kenyataan syariat zahirlah asar. Kenyataan nyawa ada di hati. Nyawa itu rasa hati Pak ya? Ada di hati. Apa hati? Kehendak. Maka jangan lakukan kehendak hati itu. Gerakan tangan kalau tidak akan mendatangkan pujian. Berjalan kaki kalau tidak ke tempat kepujian. Ini tangan kok Pak berdasarkan kehendak hati itu Pak. Minumnya siapa diperintah Pak? Tangan ambil. Sudah ambilnya Pak. Nah, buka tentu ini. Buka aja Pak. Coba lah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Rasa. Itu kehendak sini tuh. Tidak boleh dia bergerak kalau bukan tidak terpuji. Tidak boleh dia melangkah kalau bukan akan terpuji. Itu yang asal sesungguhnya. Itulah yang mendatangkan salat tanha anil bahasa wal munkar. Kalau dilarangnya Pak, tapi di kalimat mencari dalil mengokohkan diri, sekali-sekali, ini tidak masalah Pak, kata jawab kita, dosa. Sekalinya, lah 3 bulan banyak. Itu yang disebut. Jadi subuh, zuhur, asar. Mim, alham, mim. Mim itulah 3 rakaat ya, yang lahir di waktu syariat disebut maghrib. Mana yang 3 rakaat itu? 2 hidung dan 1 mulut. Maka kenyataan nyawa ada di jantung. Maka selama masih suka menyindir kawan, ulun salat maghrib ya Pak. Ulun maghrib ya mencium. Makanya di kajian fikih, di kajian awal bab istighatsah ya. Sunat muakkad berkumur-kumur. Betul? Sunat muakkad memasukkan air ke dalam hidung. Apa sunat memasukkan air dalam hidung? Masuklah bau-bau surga, keluarlah bau-bau neraka. Maka selama kita aktif dan sampai di pemahaman itu pujian, tidak akan pernah kita tinggal di tempat yang kumuh dibuatnya. Itulah sebenarnya maghrib. Maka kata-katanya pujian menyelamatkan. Begitu juga penciuman. Tapi kalau masih bersyariat lain Pak, berhakikat tidak, maka sholat tetap aktif. Datang kawan sekali-sekali ke majlis taklim di KCN, ikan puyuh laman dari pulaunya nyokampar Pak. Ikan puyuh di mana lo tahu? Di Boncah. Nampak kawan berbodak di KCN,
lama masak lawa mundur KCE-nya. Alun maghrib boleh pak. Maghrib. Aduh. Itu ada di jantung. Maka akibat tak terjaga, muaranya ke sini pak, ke jantung. Maka orang jantungan itu kena maghrib tak selesai. Bapak tuh lah joleh, golongan darahnya B. Datang berita, tak pas menyampaikan. Kembali yang dengan tak terkendalikan rasa. Ya. Dal terakhir, alhamdulillah. 4 rakaat. Ya. Mana yang 4 rakaat di tubuh itu disebut darah, daging, urat, dan tulang. Itulah zahir di waktu syariat namanya Isa. Ketika itu nyawa ada di otak. Jadi perasaan yang mengatur ada di otak. Maka di kajian fikih, lahmun nabatin suti wa kanan nari aulabi. Setiap yang kita makan berproses menjadi darah. Darah berproses menjadi daging, daging membentuk tulang. Jadi setiap akal ini, kalau ibarat kita buat jalan, jangan dimainkan dengan akal jalan itu. Kalau sedang membangun, jangan mainkan dengan akal dia. Kalau dimainkan dengan akal, maka tidak terpuji. Aturannya 1/4 bisa jadi 1/6. Apa maksudnya? Itu kan kena akal. Maka duit yang dimakan akan salah satu yang diberikan kepada makanan. Makanan akan jadi darah, darah jadi daging. Maka tidak terpuji. Maka sentral nyawa Isa itu ada di otak. Mana yang Isa? Jaga darah, ya. Darah, daging, urat, dan tulang. Makanya gemetar ya Pak. Kalau kita buat dosa itu jumpa dengan kebenaran, menggigil tulang itu boleh apa? Menggigil tulang itu. Itu yang hakikat yang disebut daim, hadap yang tidak bermasa. Maka kalimatnya sholat tak boleh lupa. Itulah yang tak boleh lupa. Begitu nak ambil nak yang baik, kau nak terpuji naik. Kau nak terpuji, lakukanlah asar. Kau asar kini mah, berarti lakukanlah yang terpuji. Ibarat jumpa yo kawan, belum lagi redo, tak jadi kau Pak. Jadi kalau tak sampai di level itu, tak jamin solat tanha anil basa iwal munkar. Dan inilah sebabnya maka kajian solat syariat menjadi diperdukan di hukum syariat. Hukum syariat. Nah, sampai di situ dulu ya. Aduh, kita yang perlu perjelas. Kulai lama kajian makan. Kajiannya nyawa tu rasa pujian. Itu makanya kenapa waktu sholat itu dipisah-pisahkan. Ada namanya subuh, kedua rakaat, rupanya di situ posisinya dan sifat. Kenapa dibuat 4 rakaat maghrib? Rupanya ini yang 4 itu. 1, 2, 3, 4. Itu yang subur. Kenapa asar itu 4? Rupanya iko yang asar. 2 tangan dan 2 kaki. Maghrib itu kenapa 3? Mana yang 3 itu ikonya? Kan pertanyaan, kenapa jumlahnya dibedakan? Kan sama pujian. Kenapa? Kok leyaso menyebar, cuma merangkai kata dan kalam itu yang susah ya. Itulah kajian rasa Pak.
Makanya kajian hakikat dan makrifat ini sulit diceritakan, Pak. Hanya bisa dirasakan. Coba Ridwan buat. Sekarang kamu mesin duyan, Pak, ya. Mesin duyan gini, Pak. Mesin duyan. Ridwan bercerita. Karena kami sekampung ya Pak Haji Mahmud tuh besitu kami. Loh, mak dia mau saking doang nih. Iya loh, mak dia Haji deh. Tapi dia montong loh mak juga. Lalu baru 2 menit bercerita, datang orang Yaman ibaratnya. Nya ndak ada di Yaman tuh durian loh Pak. Kita bercerita enaknya durian. Enak begini. Tapi enak yang dimaksud dalam yang kita ceritakan tidak sama dengan enak yang dipahamkan oleh orang Yaman itu. Artinya yang tahu enak rasa durian mengerti itu sama-sama orang yang telah mengalami perjalanan jiwa ini. Kalau ibarat kotan ya, ketannya, tidak kotan deh yo, ikut selama angin namanya, selama angin namanya. Walaupun nama berbeda, tapi rasa bisa dinikmati. Tapi perjalanan bentuk rasa tidak ada yang sama, tergantung ketajaman kita. Pas contohnya tuh Pak, seperti kita nonton film Dono Kasino Indro. Ada satu adegannya, tayangannya lucu. Tanggal selananya Dono tuh. Yang nonton tuh ada anak SD, ada anak SMP, ada anak SMA, ada bujang, ada gadis seken, ada bujang seken. Gitu Pak. Lalu begitu kejadian semuanya tertawa, tapi tertawanya pada tingkatnya masing-masing. Betul tidak? Menurut nenek, gawat lagi juga bantu. Nenek itu golaknya Pak. Pak Haji beda lo golak. Yang anak SMP beda lo Pak. Ini sama golak apa? Tapi tidak ada yang sama. Seperti kejian Pak. Tapi begitu kita rasakan, oh ini dia. Kalimat O-nya tidak ada yang sama. Itulah perjalanan jiwa. Itulah yang sholat. Keyakinan sholat tak boleh lupa. Berdusta sekali jangan. Jadi kalau tuntas pemahaman tidak boleh lupa, berarti setiap masa maka terjagalah, terpujilah setiap waktu. Tapi kalau sholat dikerjakan, tidak ingin Pak ya. Waktu sholat aja tidak maliang. Siap sholat disusul strategi ini. Itu dia bedanya. Oh ya mak dia. Aduh, ditanya. Mana yang dari doanya ada dua yang pada bahal buat semua. Nah, sampai ke Rahul. Banjir ya. Alhamdulillah, tidak berubah. Sikit-sikit. Jadi kata kuncinya Pak, sholat itu adalah pujian. Jadi tidak akan pernah, maka apabila telah sampai di pemahaman itu, tentu haramlah. Maka sholat itu bukan lagi mengharap surga Allah, bukan lagi takut neraka Allah, tapi keadilan akan ada di situ. Tidak pantas dia terpuji setiap saat. Maka Ali berkata, tidak satupun ajaran filsafat dan keyakinan yang membuatkan dia tertolak dari surga Allah, ya. Tidak ada. Tak ada ajaran keyakinan filsafat yang membuatkan dia tertolak dari surga Allah dan masuk ke dalam nerakanya Allah. Tidak ada. Ada. Pasti di tempat terpuji. Surga itu tempat terpuji hanya ditempatkan oleh orang-orang terpuji. Jadi, karena zahirnya, batinnya terpuji. Cuma payah Pak ya. Payah. Apa yang mengalahkan? Maka di kajian fikih yang mengalahkan hawa keyakinan itu ialah nafsu. Jadi nafsu itu digambarkan oleh Muhammad Saleh itu dalam
rahasia-rahasia agama sama dengan akar Anda. Akar, tahu akar ya? Ini mimbar pedium kita nih, kalau ada akar tumbuh, kita tambah papan lagi, Pak. Akar tumbuh lagi kita, tambah lagi, jadi tidak pernah puas. Nafsu inilah yang akan mengalahkan keyakinan. Ya. Jadi kalau ibarat layang-layang, yang nafsu itu layang-layang, lupa talinya lebih kecil dari badannya. Semakin kencang arus, semakin asik dia kiri kanan. Datang orang dari seberang, namanya di sawo. Apa bahasa sawo, Pak? Bahasa sawo apa? Putus dia, terkapar hanyut, dihempas, gelombang, kan lagu dia. Putus tambah arah, lupa ya. Jadi nafsu yang menyalakan keyakinan itu. Maka waktu proses penciptaan akal dan nafsu itu sampai dibakar 300 tahun, barulah dia mengaku antallahu wa'ana dudai. Tapi akal menantang makna, ya, antallahu wa'ana, baru dia mengaku. Akal sekali dia ngaku dia, tapi nafsu sampai 300 kali dibakar, baru dia mengaku. Engkau yang mengaturku, aku hamba.